Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Dwinisari Tri Utami, mahasiswa semester 3 Universitas Terbuka dengan NIM 501332512 dalam diskusi 6 MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara dengan tema kesetaraan gender dalam pendidikan dasar, meliputi tantangan, strategi, dan implementasinya. Materi kesetaraan gender dalam pendidikan dasar. Kita tahu bahwa pendidikan adalah dasar dari keadilan sosial. Namun, dalam praktiknya masih sering muncul ketimpangan gender. Misalnya, siswa laki-laki dianggap lebih aktif, sedangkan siswa perempuan lebih pasif. Sekolah memiliki tanggung jawab untuk menghapus pandangan tersebut dan menciptakan lingkungan yang adil bagi semua siswa tanpa membedakan jenis kelamin. Kami diberikan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, bagaimana Anda sebagai guru pendidikan dasar dapat berkontribusi dalam mengatasi isu gender dalam lingkungan pendidikan? Fokuslah pada cara-cara untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung perkembangan siswa tanpa memandang jenis kelamin. Sebagai guru pendidikan dasar, saya berperan penting dalam menumbuhkan kesetaraan gender sejak dini melalui praktik pembelajaran yang adil dan inklusif. Langkah pertama yaitu memperlakukan semua siswa dengan cara yang sama tanpa membedakan jenis kelamin. Caranya yaitu dalam pemberian kesempatan bertanya, pemilihan ketua kelompok, pemberian penghargaan atau prestasi, menumbuhkan suasana kelas yang menghargai keberagaman dan mengajarkan nilai saling menghormati. Langkah kedua yaitu memastikan bahan ajar dan contoh-contoh yang digunakan tidak memunculkan stereotip. Misalnya, menampilkan tokoh perempuan yang berperan di bidang sains atau teknologi, serta tokoh laki-laki yang menunjukkan empati dan kepedulian sosial. Hal ini membantu siswa memahami bahwa kemampuan dan cita-cita tidak ditentukan oleh jenis kelamin. Langkah ketiga, saya juga mendorong kolaborasi antara siswa laki-laki dan perempuan dalam proyek kelompok agar mereka belajar bekerja sama secara setara dan saling menghargai. Selain itu, saya membuka ruang dialog ketika muncul sikap atau ucapan yang bias gender agar siswa dapat belajar memahami dan memperbaikinya dengan cara yang positif. Dengan pendekatan ini, saya berharap lingkungan belajar menjadi lebih inklusif, di mana setiap anak merasa dihargai, didukung, dan dipercaya diri untuk berkembang sesuai potensi mereka tanpa batasan peran sosial berdasarkan gender. Pertanyaan kedua, sebutkan strategi konkret yang dapat atau telah Anda terapkan untuk mempromosikan kesetaraan gender, mengidentifikasi potensi diskriminasi gender, dan mengajarkan siswa tentang pentingnya menghormati perbedaan dan merangkul keragaman dalam konteks pendidikan dasar. Dalam praktik pembelajaran di kelas dasar, saya menerapkan beberapa strategi konkret untuk mempromosikan kesetaraan gender dan menumbuhkan sikap saling menghormati antar siswa. Yang pertama yang saya lakukan yaitu berupaya menata kegiatan belajar agar semua anak mendapat kesempatan yang sama. Misalnya, saat kerja kelompok atau presentasi, saya tidak membedakan peran berdasarkan jenis kelamin, melainkan berdasarkan kemampuan, minat, dan tanggung jawab masing-masing siswa. Kedua, saya memilih bahan ajar dan media pembelajaran yang menggambarkan peran laki-laki dan perempuan secara seimbang. Dalam cerita atau gambar, saya menampilkan contoh tokoh perempuan yang berani dan berprestasi, serta laki-laki yang penyayang dan peduli. Ini membantu anak-anak memahami bahwa setiap orang bisa berkontribusi tanpa terikat pada stereotip atau keyakinan yang umum tentang gender. Misalnya, di sini saya memberikan beberapa gambaran atau foto di mana perempuan bisa menjadi seorang manajer, bahkan menjadi seorang presiden, dan setara dengan laki-laki. Yang kedua, gambar seorang laki-laki yang sedang menggendong bayi dan memberi botol dot susu bayi. Nah, di sini berarti peran seorang laki-laki tidak hanya untuk bekerja, tetapi ternyata laki-laki pun
bisa untuk menjadi ibu rumah tangga seperti ibu-ibu yang di rumah. Bahkan ada laki-laki yang bisa juga memasak dan memiliki pekerjaan sebagai chef. Ketiga, saya berusaha peka terhadap potensi diskriminasi yang muncul di kelas, seperti ejekan atau pembagian tugas yang bias gender. Bila hal itu terjadi, saya menanganinya dengan berdialog bersama siswa untuk membangun kesadaran dan empati. Saya juga mengintegrasikan nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan dalam kegiatan refleksi atau diskusi harian. Melalui langkah-langkah tersebut, saya ingin menciptakan lingkungan belajar yang ramah, inklusif, dan adil bagi semua siswa. Setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, diharapkan tumbuh dengan rasa percaya diri dan saling menghormati satu sama lain. Pertanyaan ketiga yaitu, apa tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan pendekatan ini dan bagaimana cara Anda merencanakan untuk mengatasinya? Dalam mengimplementasikan pendekatan kesetaraan gender di sekolah dasar, tantangan utama yang sering muncul adalah faktor budaya dan kebiasaan yang masih melekat di lingkungan sekitar. Beberapa orang tua atau masyarakat masih memiliki pandangan tradisional bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki peran yang berbeda, sehingga terkadang sulit menerima konsep bahwa keduanya harus diperlakukan setara dalam pembelajaran. Tantangan lainnya adalah kebiasaan siswa yang sudah terbentuk sejak kecil. Misalnya, anak laki-laki cenderung lebih aktif dan dominan dalam diskusi, sementara anak perempuan lebih pasif atau ragu menyampaikan pendapatnya. Selain itu, keterbatasan bahan ajar yang benar-benar sensitif terhadap gender juga bisa menjadi kendala dalam mengajarkan nilai kesetaraan. Untuk mengatasinya, saya berencana melakukan pendekatan yang bersifat kolaboratif dan bertahap. Pertama, saya membangun komunikasi dengan orang tua untuk menjelaskan pentingnya kesetaraan gender dalam mendukung tumbuh kembang anak. Misalnya, tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan dalam tugas merapikan tempat tidur, membersihkan rumah, atau membantu orang tua. Yang kedua, saya memberikan penguatan positif pada semua siswa, terutama kepada mereka yang kurang percaya diri, agar berani berpartisipasi aktif tanpa takut dinilai berdasarkan gender. Misalnya sebagai ketua kelompok atau sebagai ketua kelas, serta anak yang ingin maju ke depan untuk bertanya ataupun tampil membacakan karyanya atau menunjukkan karyanya di depan kelas. Ketiga, saya secara aktif mencari atau menyesuaikan bahan ajar yang inklusif dan bebas dari stereotip. Kesimpulannya, upaya yang direncanakan berfokus pada terciptanya lingkungan belajar yang inklusif dan setara gender melalui kolaborasi antara guru, orang tua, dan siswa. Dengan membangun komunikasi yang baik, memberikan penguatan positif, serta menggunakan bahan ajar yang bebas stereotip, diharapkan semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi aktif tanpa hambatan perbedaan gender. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.